Lin Xuan. 3 tahun menjadi orang tak berguna di sekte luar. Kau pikir masih ada yang bisa disembunyikan? Aku tidak mengerti maksudmu. Jangan berpura-pura. Nadi pedang cacat, kau mau menipu siapa? Setiap kali kau berlatih, energi spiritual selalu mengalir padamu. Hempehe. Lagi pula tempat ini aku yang buka. Tidak akan ada yang tahu kau pernah ke sini. Kalian. Tulang pedang tertinggi disembunyikan dengan sangat baik. Sayangnya sekarang itu menjadi milikku. Oh, jurus pedang cepat. Pantas saja kau berlatih diam-diam. Hancurkan dia dan buang ke makam pedang agar mati perlahan. Tulang pedang ini sungguh luar biasa kekuatannya. Lin Xuan, membusuklah kau di makam pedang. Haha. Haha. Tetaplah diam di sana. Kalau kau berani keluar, akan kupatahkan kakimu yang lain. 3 tahun. Aku sudah bersabar selama 3 tahun. Waktu yang tepat. Liu Mei. Wang Kun. Ternyata kau juga sudah tidak berguna. Benarkah? Kalian merebut tulangku dan menghancurkan kultivasiku. Maka jangan salahkan aku jika aku membalasnya satu persatu. Hahaha. Hei, bukankah ini jenius sekte luar kita? Bagaimana? Tidurmu semalaman nyenyak kan? Lihat penampilannya, seperti anjing liar yang menyedihkan. Hahaha, nadi pedang cacat tetaplah nadi cacat. Seharusnya kau sudah lama pergi dari sekte King Xuan. Lin Xuan, aku akan bicara terus terang. Kau bersembunyi selama 3 tahun. Pada akhirnya semua usahamu hanya untuk keuntunganku. Mulutmu masih keras juga. Baiklah, akan kubuat kau jera. Hanya segini hasil tabunganmu selama 3 tahun. Murid sekte luar sungguh menyedihkan. Biar aku yang menyimpannya untukmu. Lagi pula tidak ada gunanya kau simpan. Hanya selembar kertas bekas dan pedang rongsokan. Itu milikku. Kembalikan. Sekarang ini milikku. Kalau tidak terima, silakan laporkan aku pada tetua. Coba lihat apakah mereka akan percaya padamu atau padaku. Lin Xuan, berlututlah. Ada ribut-ribut apa ini? Pengurus Wang, tidak ada masalah besar, hanya mengobrol sedikit dengan Junior Lin. Oh, sudah selesai mengobrolnya. Aku tidak melanggar aturan. Tapi mereka cukup. Kalau aku bilang kau melanggar, berarti kau melanggar. Ada keberatan? Tidak ada keberatan. Baguslah. Sekarang pergilah ke makam pedang, bersihkan semua pecahan pedang yang berserakan kemarin. Kakak senior Lin, ini untukmu. Apa ini? Pil Peiyuan. Aku menyimpannya dari jatahku selama 3 bulan. Luka-lukamu cukup parah. Kau harus memulihkannya. Suye, jangan banyak bicara. Cepat simpan agar tidak terlihat orang. Dan juga ini. Kau pasti belum makan. Terima kasih. Oh Suyue, apa yang kau lakukan di sini?
Kakak senior Liu, aku hanya membawakan barang untuk pecundang ini. Apa otakmu sudah rusak? Bukan. Aku hanya kebetulan lewat saja. Memegang botol pil dan menyebutnya hanya kebetulan lewat. Su Ye, aku peringatkan. Jika kau terus melindungi pecundang ini, hati-hati kau juga akan ikut terkena sial. Hempehe, hanya kau yang menganggap sampah cacat ini berharga. Ingat itu baik-baik. Su Yue, ikut aku. Apa ini? Jangan menangis. Aku tidak akan menikahimu. Ini adalah energi pedang. Merebut tulang pedangku. Tapi malah membuatku membangkitkan ini. Niat pedang. Akhirnya terbangun juga. Ternyata semuanya hidup. Pilihanku jatuh padamu. Jurus pedang cepat. Khusus menembus tulang pedang luar yang belum menyatu. Kau pikir dengan merebut tulang pedangku, kau akan menjadi kuat. Benda itu belum sepenuhnya menyatu denganmu. Kan, waktu yang tepat. Saat kau merasa sudah tak terkalahkan di dunia ini, aku akan menembusnya dengan satu tebasan pedang. Berhasil. Tunggu dulu. Ini salah, masih kurang cepat. Masih terlalu lambat. Kecepatan segini tidak akan bisa menembus pertahanannya. Gawat, aku harus mencabut pedang. Bau apa ini? Seperti tumpukan besi tua yang membusuk selama 10 tahun. Oh, ternyata kau benar-benar menyapu di sini. Kukira kau sudah lama melarikan diri. Pengurus Wang menyuruhku menyapu. Jadi aku menyapu. Dasar pengecut. Kakak senior Zhu menyuruhku untuk melihatmu. Apakah kau merencanakan sesuatu lagi? Apa yang bisa kurencanakan? Kultivasiku sudah hancur. Ada beberapa orang ya, seperti katak di atas kaki. Tidak menggigit tapi menjijikkan. Ada apa dengan tanganmu? Tergores pecahan pedang. Pecundang tetaplah pecundang. Menyapu saja bisa melukai diri sendiri. Ingat, diamlah dengan tenang dan jangan macam-macam. Kalau tidak, hukumannya bukan sekadar menyapu lagi nanti. Sangat cepat.
Tunggulah pembalasanku. Hai pecundang. Menyapunya serius sekali. Kakak senior Zhao, ada keperluan apa? Memangnya tidak boleh menjengukmu kalau tidak ada keperluan. Bagaimanapun kau adalah teman lamaku. Kudengar kemarin kau berlatih pedang di gunung belakang. Kultivasiku sudah hancur. Mana mungkin punya pedang? Sudah kubilang dia tidak berani. Kakak senior Zhao, kau terlalu khawatir. Benarkah begitu? Lalu kenapa tanganmu terluka? Tergores saat memungut pecahan pedang. Berlutut. Aku bilang berlutut dan akui kesalahanmu. Kau berlatih ilmu pedang diam-diam dan ingin menyembunyikannya dariku. Kau pikir aku bodoh? Aku tidak berlatih. Mulutmu keras sekali. Biar aku bertanya padamu. Kemarin kau berada di gunung belakang seharian penuh. Apa yang kau lakukan? Menyapu. Hembeh. Menyapu saja butuh waktu seharian. Kau menganggapku anak berumur 3 tahun. Aku mengaku salah. Kakak senior Zhao. Oh, ternyata benar-benar berlutut. Kukira kau akan melawan sedikit. Pengecut tetaplah pengecut. Kau bilang kau salah. Salah di mana? Tidak seharusnya bermalas-malasan. Apalagi tidak seharusnya membantah kakak senior. Begitu lebih baik. Ingat baik-baik, pecundang sepertimu seharusnya menyapu dengan patuh. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak mungkin setiap hari. Ada apa ini, pengurus Wang? Tidak apa-apa, aku sedang memberi pelajaran pada pecundang yang tak tahu aturan ini. Dia berulah apa lagi? Bermalas-malasan dan malah membantah. Jadi, aku menyuruhnya berlutut untuk merenung. Lin Xuan. Ada apa denganmu? Menyuruhmu menyapu makam pedang saja malah membuat banyak masalah. Pengurus Wang, aku tidak mencuri. Kau masih berani membantah. Tadi siapa yang bilang aku salah? Sudahlah, jangan membuat keributan di sini. Lin Xuan, berdirilah. Aku menyuruhnya berlutut. Dia harus berlutut. Pengurus Wang, bukankah begitu? Berlutut ya berlutut saja. Lagi pula tidak ada orang luar yang melihat. Tunggu saja. Bukti. Satu kesalahan bertambah. Tunggu saja pembalasanku. Sangat cepat. Pengurus Wang, tengah malam begini ke aula penegakan hukum mau apa? Medali larangan. Siapa? Menakut-nakuti diri sendiri saja. Menyembunyikan medali larangan secara diam-diam, ini adalah kejahatan besar. Kau juga merasakannya. Pecundang sepertimu juga mau mengambil sumber daya. Kau masih punya muka untuk datang. Lin Xuan, jatahmu sudah kuambilkan. Itu milikku. Milikmu biar aku yang simpan. Daripada kau sia-siakan, nadi pedang cacat berlatih ilmu pedang apa? Memakan pil obat pun hanya akan terbuang percuma. Baiklah. Kau ambil saja. Kau tidak mau ribut. Kenapa tidak ribut? Kau benar.
Aku berlatih pun hanya membuang-buang waktu. Kakak senior Zhao, apakah dia sudah gila? Benar-benar pengecut. Ayo pergi. Biarkan kalian bersenang-senang dulu beberapa hari. Lin Xuan, kau tidak apa-apa. Kenapa kau kemari? Aku sudah dengar. Zhao Hao merampas sumber dayamu. Liu Mei masih menyebarkan rumor di luar bahwa kau pengecut. Berkata kau bahkan tidak berani melawan sama sekali. Berhentilah menyapu. Aku membawakan ini untukmu. Bawa kembali. Lin Xuan, kalau kau begini bagaimana kau bisa berlatih? Di makam pedang tidak ada apa-apa. Bahkan makanan hangat pun tidak ada. Aku punya caraku sendiri. Lin Xuan, kau terlalu menderita seperti ini. Tidak menderita. Tunggu saja sampai mereka menangis. Kembalilah, jangan sampai Liu Mei melihatmu di sini. Oh, Lin Xuan, ternyata kau benar-benar sedang menyapu di sini. Kakak senior Zhao menyuruh kami mengobrol denganmu. Kudengar belakangan ini kau cukup keras kepala. Mengobrol apanya? Sebaiknya kau sadar diri. Kakak senior Zhao bilang, kalau nanti bertemu dengannya kau harus menyingkir. Baiklah, aku mengerti. Hanya itu saja. Kakak senior Zhu juga curiga kau mungkin menyembunyikan sesuatu. Menurutku kau ini cuma pengecut. Kakak senior Zhao bilang harus memberimu pelajaran. Agar kau tidak lupa siapa dirimu sebenarnya. Jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri karena tidak menurut. Kau ilmu pedang apa ini? Jurus pedang cepat. Ah, lari. Cepat lari. Zhao Hao hanya mengirim orang-orang rendahan seperti ini untuk mengujiku. Kakak senior Zhao, itu benar-benar jurus pedang cepat. Tidak mungkin. Apa yang dia sembunyikan? Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Berhasil. 3 tahun sudah. Akhirnya kau bersedia menunjukkan wujud aslimu. Zhao Hao. Apa yang kau ambil dariku? Aku tidak membutuhkannya lagi. Besok, aku akan menggunakanmu untuk menagih hutang. Kau tidak apa-apa. Aku dengar Zhao Hao menyuruh orang untuk mencari masalah denganmu. Tidak apa-apa. Sudah kuusir mereka. Diusir. Bagaimana cara mengusirnya? Menggunakan pedang. Lin Xuan, apakah kau sudah yakin? Bungkusanmu itu. Nanti kau pakai sendiri. Aku datang bukan untuk mengantarkan barang. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Aku tahu. Semua yang harus digunakan sudah siap. Maksudmu? Tunggu dan lihat saja, besok. Lin Xuan, kau harus berhati-hati. Iya. Tiga tahun sudah, aku sudah cukup menghemat. Besok akan menjadi awal dari perhitungan. Lin Xuan, cepat keluar kau. Kakak senior Zhao, jangan-jangan dia sudah kabur. Orang cacat sepertinya bisa kabur kemana. Kakak senior Zhao, dia ada di dalam, di tepi kolam mata air.
Cukup tenang juga kau. Tahu kalau dirimu akan segera dihancurkan. Zhao Hao, pagi-pagi begini kau membawa begitu banyak orang. Apakah kau takut tidak bisa mengalahkanku? Hahaha, tidak bisa mengalahkanmu. Kau hanya memiliki nadi cacat, pecundang yang bahkan tidak bisa memegang pedang dengan stabil. Hari ini aku datang bukan untuk membuang waktu bicara denganmu. Jurus pedang cepatmu itu lumayan juga, kan? Maka aku akan menghancurkan tanganmu. Kita lihat apakah kau masih bisa menggunakannya. Jangan bilang aku menindasmu. Aku akan memberimu satu kesempatan. Kabut pedangmu. Jika kau tidak bisa menahan satu jurus ini dariku, jangan harap tanganmu bisa digunakan lagi. Hei, kenapa pedang itu terlihat aneh? Kenapa tidak berani mencabut pedang? Kau yakin? Jangan banyak bicara. Rasakan ini. Jurus pedang cepat. Bentuk pertama. Tunggu saja. Ini baru permulaan. Pintu ada di belakang. Aku tidak akan mengantarmu. Bukankah itu Lin Xuan? Berani-beraninya dia mencari tetua. Entahlah. Siapa? Tetua belum waktunya menerima orang. Lin Xuan. Ada hal penting untuk dilaporkan kepada Tetua Zhang. Tetua Zhang tidak mengurus urusan hari ini. Kembalilah lain hari. Lain hari. Menunggu Zhao Hao menghancurkanku baru aku kembali. Kukira kau sudah lari. Kenapa? Datang ke aula tetua untuk menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Kejahatan apa yang kulakukan? Menyimpan barang terlarang secara diam-diam, melukai murid sekte dalam. Kebetulan sekali, aku juga punya perhitungan, ingin meminta tetua untuk menghitungnya. Kakak senior Zhao, batu itu. Katakanlah, pagi-pagi begini mengetuk pintuku, ada apa? Murid Lin Kuan melapor kepada pengurus sekt luar Wang Kun. Lin Xuan sudah gila ya? Berani melaporkan pengurus. Lin Xuan, apakah kau punya bukti? 3 hari yang lalu, Wang Kun mengira tidak ada yang tahu bahwa Wang Kun adalah pengurus sekte luar. Tanpa bukti nyata, tuduhan palsu terhadap pengurus adalah kejahatan besar. Kakak senior Zhao, jatahnya kuberikan padamu. Zhao Hao benar-benar merampas barang Lin Kuan. Wang Chen melihatnya tapi tidak peduli. Panggil Wang Kun kemari. Tetua Zhang, Anda memanggilku, lihat sendiri. Ini fitnah. Batu ini palsu. Wang Kun, kau menggunakan medali larangan aula penegakan hukum, melindungi Zhao Hao merampas sumber daya sesama murid. Sesuai hukum sekte, posisimu sebagai pengurus sekte luar akan dicabut seketika. Dan Xiao Hao merampas sumber daya sesama murid. Sesuai hukum akan dihukum merenung selama setengah tahun. Apakah ada keberatan? Tidak ada keberatan. Terima kasih tetua karena telah menegakkan keadilan. Baiklah, semuanya bubar. Xuan, Tunggu saja pembalasanku. kakak senior Zhao, ayo kita pergi dari sini. Lin Xuan. Tunggu saja. Merenung selama setengah tahun, tidak boleh keluar dari ruangan itu selangkah pun. Sumber daya kultivasi dihentikan selama 3 bulan. 3 bulan.
Atas dasar apa? Tetua Zhang yang menetapkannya. Kalau tidak terima silakan protes pada Tetua Zhang. Lin Xuan. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tidak akan pernah. Kau tidak apa-apa. Ku dengar keributan di aula tetua cukup besar. Tidak apa-apa. Wang Kun dicopot dan Xiao Hao dihukum merenung setengah tahun. Merenung setengah tahun. Lalu bagaimana dengan pengurus Wang? Merenung 3 tahun. Posisi pengurus sekte luar sekarang kosong. Kau sudah merencanakannya sejak awal. Sekarang, aku belum pernah berlatih. Lin Xuan. Kau harus berhati-hati. Zhao Hao itu orang yang pendendam. Saat dia keluar nanti, dia pasti tidak akan tinggal diam. Aku tahu. Setengah tahun cukup bagiku untuk berlatih jurus pedang cepat hingga tingkat Trei. Menurutmu dari mana bocah Lin Xuan itu mendapatkan batu perekam? Siapa yang tahu? Wang Kun itu memang serakah. Rasakan itu, kau Lin Xuan. Tunggu sampai aku keluar. Aku akan membuatmu berlutut memohon ampun di hadapanku. Lin Xuan. Kali ini kita lihat bagaimana kau bisa bangkit. Gawat-gawat. Kakak senior Layu, ada apa? Paviliun Kitab Suci. Kitab pedang awan mengalir dari paviliun Kitab Suci hilang. Kitab pedang awan mengalir. Itu adalah ilmu pedang rahasia sekte. Siapa yang mencurinya? Ada petunjuk. Aku tidak bisa tidur semalam dan jalan-jalan. Aku melihat sesosok bayangan lari dari arah paviliun Kitab Suci. Siapa? Sepertinya Lin Xuan. Lin Xuan mengeluarkan kitab pedang. Dia bahkan berani melaporkan pengurus. Apalagi yang tidak berani dia lakukan. Ayo, pergi ke tempat tinggalnya untuk memeriksa. Kalau memang ditemukan, cepatlah. Apalagi yang mau dikatakan. Lin Xuan, kau mencuri kitab pedang awan mengalir dari paviliun kitab suci. Buktinya sudah jelas. Bahkan buku rahasia sekte pun kau berani curi. Padahal kami pikir kau melaporkan pengurus demi keadilan. Ternyata kau juga seorang pencuri. Pantas saja ilmu pedangmu maju pesat akhir-akhir ini. Ternyata kau mencuri kitab pedang awan mengalir. Aku tidak mencuri. Kalau tidak mencuri, bagaimana bisa kitab pedang itu ada di bawah tempat tidurmu? Memangnya kitab itu bisa berlari sendiri ke sana? Kau bilang aku yang mencuri. Benar. Kakak senior Liu yang membawa kami ke tempatmu. Baru sebentar mencari langsung ketemu. Kau membawa orang ke tempatku untuk menggeledah. Mencari barang curian. Memangnya kenapa? Lin Xuan, kau mengaku bersalah atau tidak? Kalau mengaku, pergilah temui tetua untuk menerima hukuman. Baiklah kalau kalian memaksa. Mau lari kemana? Merasa bersalah ya? Tunggu saja, sebentar lagi kalian akan tahu kebenarannya. Semuanya lihat.
Ini yang ditemukan dari bawah tempat tidur Lin Xuan. Benar-benar kitab pedang awan mengalir. Bocah Lin Xuan itu benar-benar berani mencuri rahasia sekte. Dia bahkan berani melaporkan pengurus. Apalagi yang tidak berani dia lakukan. Segel pavilion kitab suci masih ada di sana. Tidak mungkin palsu. Menurut hukum sekte, mencuri kitab pedang rahasia, hukuman ringannya adalah kultivasinya dihancurkan dan diusir dari sekte. Hukuman beratnya, tulang pedangnya dihancurkan dan dikurung seumur hidup di gunung belakang. Tunggu apa lagi? Tangkap dia dan bawa ke tetua. Ayo pergi ke makam pedang untuk mencegatnya. Apa yang kalian lakukan? Su Yue, kau datang terlalu awal. Lin Xuan masih di dalam dan belum keluar. Tergantung ini, Lin Xuan mencuri kitab pedang awan mengalir. Buktinya sangat kuat. Pengurus Wang sudah pergi memanggil orang dari aula penegakan hukum. Tidak mungkin. Lin Xuan tidak mungkin mencuri. Hei, kau tidak boleh masuk. Lin Xuan, di luar sangat kacau. Aku tahu. Kalau kau tahu kenapa kau masih duduk di sini. Latihan pedangku belum selesai. Masih berlatih pedang apa lagi? Wang Kun membawa orang-orang dari aula penegakan hukum kemari. Mereka bilang kau mencuri kitab pedang awan mengalir. Aku tidak mencuri. Jangan panik. Lin Xuan, akhirnya kau bersedia keluar, mencuri kitab pedang rahasia dari pavilion kitab suci. Buktinya sangat kuat. Orang-orang dari aula penegakan hukum ada di sini. Masih mau mengelak. Lin Xuan, menurut hukum sekte, kau dicurigai mencuri kitab rahasia sekte. Ikut kami sekarang. Dia bukan orang seperti itu. Su Ye, kau membelanya juga percuma. Semua buktinya ada di sini. Kitab pedang itu ditemukan dari bawah tempat tidurnya. Lebih dari 20 orang melihatnya. Liu Mei, jangan mengipasi api di sini. Benar, kami semua melihatnya. Lin Xuan, kau tidak bisa menyangkalnya. Lin Xuan, katakanlah sesuatu. Wang Kun, kau yakin kitab ini ditemukan di tempat tinggalku? Hembeh, lebih dari 20 saudara seperguruan melihatnya. Mana mungkin palsu? Baiklah kalau kalian bilang begitu. Mau lari kemana? Merasa bersalah ya? Tunggu. Aku punya cara untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Membuktikan ketidakbersalahan. Bagaimana caranya? Lin Xuan, B, bukankah kau masuk ke dalam? Masuk untuk mengambil sesuatu. Lin Xuan, apa itu? Ini adalah diagram pembongkaran jurus dari kitab pedang awan mengalir. Kau sudah berlatih. Kitabnya baru hilang dan kau langsung berlatih. Benar, aku sudah berlatih. Liu Mei, kau bilang aku yang mencuri kitab pedang. Berarti kau juga sudah berlatih. Aku tentu saja tidak berlatih. Kitab pedangnya hilang. Bagaimana aku bisa berlatih? Tepat sekali. Praktisi sejati pasti mengerti jurus pedang. Kau berani menghadapiku, menguji pedang denganku. Lin Xuan, apa maksudmu? Menguji pedang itu sangat mudah. Kitab pedang awan mengalir memiliki 7 jurus. Aku hanya akan menunjukkan 3 jurus pertama. Kalau kau tidak bisa menahannya, berarti kau sama sekali tidak menguasai jurus pedang yang asli. Menguji pedang. Liu Mei, apa nyalimu besar? Baiklah. Menguji pedang ya menguji pedang. Mana mungkin aku takut pada pecundang sepertinya. Jurus pertama, awan mengalir menyentuh bulan. Pedang kakak senior Liu meleset. Jurus kedua, awan terbuka melihat matahari. Oh, jurus ketiga tidak perlu dicoba lagi. Kau bahkan tidak bisa menahan 2 jurus pertama. Menunjukkan bahwa kau sama sekali belum pernah berlatih jurus pedang yang asli. Pedang awan mengalir. Aku sudah berlatih sejak 3 tahun lalu. Bahkan dengan mata tertutup pun aku bisa menggambarkan jurusnya. Ini adalah jurus pedang yang asli. Lebih standar daripada yang diajarkan di pavilion kitab suci. Liu Mei, kau bilang aku mencuri pedang.
Coba kau katakan, apakah jurus pedang dari kitab ini yang kulatih sudah benar? Kau bahkan tidak mengenali jurus pedang ini. Berdasarkan apa kau bilang aku mencuri kitab pedang? Memfitnah. Kau juga pantas untuk itu ya? Latihan Lin Chuan lebih standar dari siapapun. Liu Mei bahkan tidak bisa menahan dua pedang. Lalu atas dasar apa bilang kau yang mencuri kitab? Wang Kun, jangan buru-buru pergi. Aku masih ada yang ingin dikatakan. Kau bilang kitab pedang itu ditemukan dari tempat tinggalku. Lalu aku bertanya padamu. Apakah ada orang lain yang ikut masuk? Ada murid aula penegakan hukum yang ikut. Lalu apakah murid aula penegakan hukum itu melihat dengan mata kepala sendiri, aku menyembunyikan kitab pedang di bawah tempat tidur pengurus Wang. Saat itu kau yang membawa kami masuk. Kami hanya melihat kitab pedang itu di bawah ranjang. Tidak melihat Lin Chuan meletakkannya. Lalu siapa yang meletakkan kitab itu? Siapa lagi kalau bukan Liu Mei yang memfitnahnya? Lin Xuan, dari mana saja kau tadi? Kukira kau benar-benar pergi. Tidak, aku pergi mengambil sesuatu. Kenapa dia keluar lagi? Apa yang dipegangnya? Sepertinya itu sebuah batu. Batu perekam, merekam semuanya. Batu perekam, apa yang kau rekam? Merekamu. Tidak disangka. Lihat sendiri. Ternyata benar Liu Mei yang memfitnah. Dia menyelinap masuk dan meletakkannya tadi malam. Ternyata benar dia. Tidak. Itu palsu. Palsu. Rekaman batu perekam itu palsu. Aku tidak. Kau tidak apa? Tidak memfitnah. Lalu yang ada di dalam batu perekam, siapa orang itu? Katakan padaku. Pengurus Wang, bagaimana tindakan seperti ini harus ditangani? Harus dibawa ke aula tetua untuk menunggu keputusan. Benar, bawa ke aula tetua untuk dihukum berat. Benar, ke aula tetua. Aula tetua, iya. Liu Mei. Tetua, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku kali ini. Teruslah hidup, dipukul dengan tongkat 10 kali, merenung selama setengah bulan. Lin Xuan, tunggu saja kau. Tunggu saja. Ini belum selesai. Liu Mei. Turnamen besar sek luar akan dimulai dalam 3 hari. Tahun ini aturannya berubah. 10 besar bisa masuk sekte dalam. Kudengar tahun ini sekte dalam sedang menerima banyak orang. 10 besar langsung naik kelas. Ini kesempatan bagus untuk bangkit. Bangkit apanya? Ada kelompok jenius sekte dalam seperti Zhao Hao yang menekan. Mana bisa kita masuk 10 besar? Lin Xuan, kau melihatnya kan? Turnamen besar sekte luar. Apakah kau mau mendaftar? Aku tahu kau pasti mendaftar. Kesempatan yang ditunggu selama 3 tahun, tidak boleh dilewatkan. Lin Xuan, kau juga mendaftar. Dia benar-benar berani, baru saja ribut dengan Liu Mei. Kakak Ming, Lin Xuan. Lin Xuan, kau juga ikut mendaftar. Turnamen besar sekte luar, semua murid sekte luar boleh mendaftar. Kenapa aku tidak boleh? Bagaimana kondisimu kau sendiri tidak tahu? Naik ke atas panggung hanya akan berada di posisi terbawah. Sudah terdaftar. Selanjutnya, Tatapan Wang Kun tadi seperti habis menelan lalat. dia mau menelan lalat atau tidak? Apa urusannya denganku? Kakak senior Zhao, kudengar turnamen besar sekte luar sudah dimulai. Kau tidak pergi menonton turnamen besar sekte luar. Pertarungan sekelompok orang tak berguna. Apa bagusnya ditonton? Benar, kakak senior Zhao sudah masuk 3 besar sekte dalam. Orang-orang lemah di sekte luar, bahkan tidak bisa menahan satu pedangmu. Liu Mei, bukannya kau sedang dihukum merenung? Kenapa bisa keluar merenung? Diundur sampai turnamen besar selesai. Kalau begitu menguntungkanmu. Xiao Hao, Lin Kuan sudah mendaftar. Lin Xuan. Sinadi pedang cacat itu. Tadi aku melihatnya di sana. Dia ikut mengantre dan sudah terdaftar.
Dia benar-benar berani ya. Nadi pedang cacat berani naik panggung. Bukankah itu cari mati? Kakak senior Zhao, perlukah aku pergi memberinya sedikit pelajaran? Tidak perlu. Biarkan dia dihancurkan lagi di atas panggung di depan semua orang. Lin Xuan, kau benar-benar akan ikut turnamen besar. Sudah mendaftar juga. Bagaimana menurutmu? Tapi tulang pedangmu. Tulang pedang sudah tidak ada, tapi pedangnya masih ada. Kau sudah bangun. Bagus. Kalau begitu ayo kita hadapi bersama. Apakah pedang ini benar-benar bisa digunakan? Dia selalu ada bersamaku. Pedang ini sepertinya berbeda. Dia sudah terbangun. Sebelumnya dia sedang tidur, sekarang sudah bangun. Lalu apakah sekarang kau bisa mengalahkan Xiao Hao? Belum pasti, tapi setidaknya bisa membuat semua orang melihat dengan jelas. Aku juga akan memakai kembali pakaian lama yang berlumuran darah itu. Siapa lawan pertamamu? Tidak tahu. Maaf belum sempat kulihat. Kau bahkan tidak melihatnya sekilas. Dilihat pun sama saja. Naik ke panggung nanti juga tahu. Babak pertama, arena ke-7. Lin Xuan melawan Zhou Yan. Zhou Yan yang masuk 10 besar sekte luar tahun lalu. Lin Xuan langsung bertemu lawan tangguh di babak pertama. Nadi cacat melawan 10 besar sekte luar. Bukankah ini cari mati? Jurus pedang Zhou Yan sangat ganas. Tahun lalu dia hampir masuk sekte dalam. Kau harus berhati-hati. Aku tahu. Lin Xuan, kudengar kau adalah si Nadi cacat. Kenapa? 3 tahun bersembunyi di makam pedang sekarang keluar mencari masalah. Hahaha, hanya dengan pedang rongsokan ini. Kau serius? Hahaha, ini sudah cukup. Mulai. Sangat mudah. Maju lagi. 2 jurus. 1 jurus mematahkan pedang. Apakah dia masih manusia? Tidak, tidak mungkin. Tidak mungkin aku. Bagaimana mungkin aku kalah dari Lin Xuan? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Lin Xuan, kau menang dalam 2 jurus. Apa kau melihatnya? 2 jurus saja sudah mengalahkannya. Aku melihatnya. Belum hancur. Hanya mematahkan sebuah pedang. Ada yang tidak beres dengan pecundang ini. Xiao Hao, Lin Xuan dia. Diam. Aku tahu. Pecundang ini harus mati. Lin Xuan menang lagi. Babak ketiga, menang beruntun 3 kali. Yang dilawannya juga orang-orang 20 besar. Kemarin mematahkan pedang Zhou Yan. Hari ini menerbangkan golok Liu Cheng. Mana mungkin ini Nadi cacat? Menang lagi. Apa kau melihatnya? Ilmu golok Liu Cheng tahun lalu peringkat ke-7. Kau menerbangkannya hanya dengan 1 tebasan. Hanya kebetulan. Kebetulan. Menang beruntun 3 kali disebut kebetulan. Kau menganggapku bodoh. Terserah apa katamu. Xiao Hao, Lin Xuan hari ini sudah menang 3 pertandingan berturut-turut. Menang 2 kali lagi dia akan masuk final. Aku tahu. Biarkan Lin Xuan menang. Menang sampai ke final. Lalu aku akan menginjak Lin Xuan di depan semua orang. Babak keempat. Lin Xuan melawan peringkat 5 besar. Peringkat 5 besar. Yang peringkat ketiga di sekte luar itu. Gawat. Lin Xuan bertemu lawan tangguh. Peringkat 5 besar tahun lalu sedikit lagi masuk sekte dalam. Lin Xuan, kudengar kau menang beruntun 3 kali. Keberuntunganmu lumayan. Coba saja dan kau akan tahu. Pedang yang sangat cepat. Lin Xuan menang. Wah, Dia terlalu cepat. Aku kalah. Lin Xuan, kau bahkan mengalahkan peringkat 5 besar. Kebetulan.
Kalau kau bilang kebetulan lagi aku akan marah. Tetua Zhang juga datang. Final tahun ini sangat penting. Kudengar peringkat pertama tahun ini langsung naik ke sekte dalam. Tetua pasti datang. Lin Xuan, kau sangat kuat. Tapi pertandingan ini aku tidak akan kalah. Kalau begitu coba saja. Ah. Pedang ini tidak beres. Menang dalam satu tebasan, menjadi peringkat pertama dengan satu tebasan. Peringkat pertama. Peringkat pertama turnamen besar sekte luar. Lin Xuan, menurut aturan sekte. Peringkat pertama turnamen besar sekte luar berhak naik tingkat menjadi murid sekte dalam. Lin Xuan, apa kau mendengarnya? Sekte dalam. Kau naik ke sekte dalam. Sekte dalam. Akhirnya sampai juga. Sekte dalam. Lin Xuan pikir masuk sekte dalam dia akan aman. Tunggu saat Lin Xuan kembali ke tempat tinggalnya. Cegat di jalan dan hancurkan tangannya. Buat Lin Xuan tidak bisa memegang pedang seumur hidupnya. Kakak senior Zhao, Lin Xuan sekarang adalah murid sekte dalam. Apakah tidak berbahaya jika menyentuhnya sekarang? Aku yang akan menanggungnya. Naik ke sekte dalam. Aku akan membuatmu tidak bisa keluar dari hutan ini. Mana Zhou Hao? Belum muncul juga. Hari ini aku akan membuatmu tidak bisa memegang pedang sama sekali. Kau salah. Apa? Aku tidak pernah menjadi pecundang. Apa ini? Ini tidak mungkin. Pedang rongsokanmu itu. Orang tua ini menyambut penerus yang mulia pedang. Tunggu saja, ini baru permulaan. Tetua, murid Zhengli ingin bicara. Katakanlah, kejadian hari ini murid sudah dengar. Lin Xuan memegang pedang leluhur memang mengejutkan, tapi saling membunuh sesama murid akan merusak persatuan sekte. Dendam antara Lin Xuan dan Xiao Hao, sampai memicu ledakan niat pedang. Mengejutkan tetua sungguh tidak pantas. Lin Xuan, aku mengerti kau memiliki dendam di hatimu. Jika kau bersedia bicara saat itu, aku bisa mengambil keputusan tentang hal ini. Menyuruh Xiao Hao meminta maaf padamu. Bagaimana? Aku masih harus bersabar. Lin Xuan, aku bukan menyuruhmu bersabar. Aku memintamu memikirkan kepentingan yang lebih besar. Kepentingan besar. Kepentingan besar apa? Saat Zhou Hao merebut tulang pedangku, kau ada di mana? Saat Zhou Hao memimpin orang mengucilkanku, apakah kau memikirkan kepentingan yang lebih besar? Lin Xuan, jangan tidak tahu diuntung. Hembeh, aku tidak tahu diuntung. Baiklah, aku tanya padamu. Jika tulang pedangmu direbut orang, pedangmu dihancurkan orang, ada yang menyuruhmu memikirkan kepentingan besar dan memaafkan lawan. Apakah kau akan setuju? Kau tidak akan setuju, karena kau tidak bisa melakukannya. Kau hanya bisa bicara karena bukan kau yang merasakannya. Lin Xuan, untuk masalah hari ini jika kau bersedia mengalah, aku jamin kelak di sekte dalam tidak ada yang berani menindasmu. Jika kau tidak bersedia, aku tidak butuh jaminanmu. Aku akan membalas dendamku sendiri. Tidak perlu repot-repot kakak senior Shang. Baik. Karena kau berkata begitu, jangan salahkan aku jika tidak memandang wajahmu. Mulai hari ini, siapapun di sekte dalam yang berhubungan dengan Lin Xuan, berarti menjadi musuhku. Zhang Li.
Kakak senior Zesang, lihatlah, sudah kubilang Lin Kuan benar-benar tidak tahu diuntung. Kalian tidak melihat kejadian kemarin. Lin Kuan memegang pedang rongsokan itu. Bahkan tetua pun membungkuk pada Lin Kuan. Benarkah? Apa asal-usul pedang itu? Kudengar itu pedang Qingyun milik leluhur. Setelah mendapatkan pedang itu, Lin Kuan berubah total. Kakak senior Sheng Li turun tangan langsung untuk menasihatinya. Coba tebak apa kata Lin Xuan. Apa katanya? Lin Kuan di depan semua orang mengatakan Zheng Lai hanya bisa bicara tanpa merasakan. Juga berkata tidak butuh perlindungannya. Betapa sombongnya. Ini namanya sombong. Mabuk kepayang setelah berhasil mendapatkan pertemuan tak terduga. Langsung tidak menganggap kakak senior sekte dalam. Nanti dia akan menginjak-injak kepala kita. Benar juga. Dulu Lin Xuan terlihat cukup jujur. Kenapa setelah mendapat pedang langsung jadi begini? Makanya kukatakan, orang kalau sudah berhasil akan lupa diri. Sebaiknya kita menjauh dari Lin Xuan, agar tidak terkena masalah. Lin Xuan, ayo pergi. Ini untukmu, baru dikukus di kantin. Terima kasih, Lin Xuan. Apa kau dengar, Liu Mei membicarakanmu di mana-mana? Tahu. Lalu kenapa kau masih setenang ini? Orang-orang itu semua menghindarimu. Menghindar ya menghindar saja. Lagi pula aku kesini bukan untuk mencari teman. Kau berpikiran sangat terbuka. Kau tidak menghindariku. Untuk apa aku menghindar? Aku bukan orang seperti itu. Datang, dia datang, minggir. Apa maksud kalian? Apakah Lin Xuan mengganggu kalian? Berhentilah berteriak, tidak ada gunanya, tapi mereka mengucilkanmu. Kalian lihat tidak, tadi di tempat latihan, Lin Kuan berdiri sendirian di sekitarnya. Tidak ada satu orang pun. Sangat menyedihkan. Ini semua berkat kehebatan kakak senior Liu. Hanya dengan beberapa patah kata membuat Lin Xuan seperti tikus got. Bukan aku yang hebat, Lin Kuan sendiri yang cari mati. Mendapat pertemuan tak terduga langsung sombong. Benar. Kalau dekat-dekat dengan Lin Xuan, nanti kalau diincar oleh kakak senior Zhang Lai, itu baru namanya sial. Makanya, menjadi orang itu harus sadar diri. Lin Kuan tidak sadar diri. Jangan salahkan orang-orang tidak menyukainya. Lin Xuan, katamu, ada apa tidak? Kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka takut. Takut aku bangkit. Takut Zhao Hao tidak bisa menekanku. Takut suatu hari nanti aku akan merebut kembali tulang pedangku. Aku tidak takut. Tidak peduli berapa banyak orang yang mengisolasimu. Aku akan selalu berada di pihakmu. Aku tidak takut. Terima kasih. Selesai. Hari ini memanggil kalian semua kemari, hanya untuk satu hal. Pedang Qingyun ini adalah pedang kelahiran leluhur pendiri sekte King Xuan. Pedang ada, orangnya ada, pedang hilang, orangnya mati. Saat leluhur menghilang dulu, pedang Qingyun juga ikut menghilang. Anak ini, Lin Xuan, diakui oleh pedang Qingyun sebagai tuannya, maka dia adalah penerus yang mulia pedang, penerus sah sekte King Xuan. Penerus sah. Katamu, Lin Xuan adalah penerus yang mulia pedang. Benar. Zhao Hao berani-beraninya mencelakai sang penerus. Kakak senior Zesang, aku tidak tahu. Aku tidak tahu dia adalah penerus. Tahu kau merebut tulang pedangnya, menghancurkan kultivasinya, melemparkannya ke makam pedang. Kau bilang kau tidak tahu.
Aku mengira dia si Nadi Cacat. Nadi Cacat. Nadi Cacat bisa diakui pedang Qingyun sebagai tuannya. Nadi Cacat bisa menarik niat pedang. Niat pedang. Kau pikir kami semua bodoh? Zhao Hao. Besar sekali nyalimu. Adik junior lain. Ini karena aku yang buta, sebelumnya banyak menyinggungmu. Kuharap adik junior bisa memaafkan. Kakak senior Zhang terlalu sungkan. Zhao Hao merebut tulang pedang penerus. Menurut hukum sekte, hukuman apa yang pantas? Kakak senior Zesang, aku bersedia menebus kesalahanku. Kau mau pakai apa untuk menebusnya? Tulang pedang bisa dikembalikan tidak? Adik junior lain. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku hanya tersesat sesaat. Aku menyesal. Benar-benar menyesal. Kita adalah saudara seperguruan. Berlatih pedang bersama, makan bersama, berjaga malam bersama. Kau lupa musim dingin tahun itu kau demam. Aku yang menggendongmu ke aula obat, adik junior lain. Demi kebersamaan kita sebagai sesama murid, ampuni aku kali ini. Sudah bicaranya. Adik junior lain. Kau menggendongku ke aula obat, aku mengingatnya. Tapi kau merebut tulang pedangku dan menghancurkan kultivasiku. Melemparkanku ke makam pedang. Aku juga mengingatnya. Mengingatnya dengan sangat jelas. Dendam perebutan tulang tidak akan pernah bisa didamaikan. Jangan menggunakan ikatan sesama murid untuk memaksaku. Lin Xuan. Kita adalah saudara. Saudara. Saat kau merebut tulang pedangku, pernahkah kau berpikir aku adalah saudaramu? Kau berlutut di sini menangis beberapa kali, bersujud beberapa kali dan ingin menghapus semuanya. Zhao Hao, menurutmu aku, Lin Xuan ini orang macam apa? Lin Xuan, kau benar-benar ingin memusnahkanku, memusnahkanmu. Aku hanya menginginkan keadilan. Keadilan apa? Tulang pedang sudah kurebut. Apa bisa kau ambil kembali? Lin Xuan. Jangan paksaku. Zhao Hao juga bukan orang yang bisa diremehkan. Kau bukan orang yang bisa diremehkan. Kebetulan sekali, aku juga bukan orang yang bisa diremehkan. Zhao Hao, apa yang kau berutang padaku, akan kutagih satu persatu. Lin Xuan, ini kau yang memaksaku. Lin Xuan, kau tidak apa-apa. Kakak-kakak senior Zhao. Kenapa kau datang? Wang Kun, benda di tanganmu itu sudah waktunya diserahkan. Kakak senior Zhao bercanda, ada benda apa di tanganku? Jangan mengelak. Kau secara pribadi membuat salinan medali larangan aula penegakan hukum. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kakak senior Zhao, itu barang terlarang. Kalau ketahuan kultivasinya akan dihancurkan. Kau baru takut sekarang, saat kau menyalin medali itu. Kenapa kau tidak memikirkan akibatnya? Berikan padaku. Sekarang juga aku akan melaporkanmu ke aula penegakan hukum. Kau tidak boleh begitu. Kuberikan sekarang. Puas. Kakak senior Zhao, medali ini benar-benar akan kau gunakan. Penghalang pedang penekan gunung. Totalnya ada 3 lapis. Medali ini bisa menembus 2 lapis. Tapi lapis ketiga butuh medali tetua. Kau tidak akan bisa menembusnya. Siapa bilang aku mau menembus lapis ketiga? Kau apa yang mau kau lakukan? Aku hanya perlu mendapatkan pedang penekan gunung. Untuk penghalang lapis ketiga aku punya cara sendiri. Kakak senior Zhao, menyuruhmu pergi mengambil pedang penekan gunung. Ini adalah hukuman mati. Hukuman mati. Lin Xuan menginginkanku mati. Aku tidak mungkin duduk menunggu mati. Jangan coba-coba melaporkanku. Kalau tidak aku akan membuat matimu sangat mengenaskan. Ikuti aku. Jangan coba-coba kabur. Kakak senior Zhao, benar-benar mau bertindak. Zhao Hao, kau tidak apa-apa. Bagaimana menurutmu? Bocah Lin Xuan itu benar-benar tidak memandang perasaan sama sekali. Kau pergi sana. Lin Xuan mau membalas dendam padaku. Baguslah. Aku mau lihat dia pakai apa membalas dendamku. Kau mau apa? Kau punya cara melihatnya.
Karena dia tidak ingin aku hidup, maka aku juga tidak perlu sungkan padanya lagi. Pedang penekan gunung, apakah kau kenal murid yang menjaganya? Katakan, bocah lisi itu biasanya sering mencuri pandang padamu. Kau pergi alihkan perhatiannya. Kau menyuruhku menggodanya. Kenapa? Tidak mau. Baiklah. Ya, Kakak senior Lisi, sudah selarut ini masih berjaga di sini. kakak-kakak senior Layu. Itu, kakak senior Layu, kau mencariku ada urusan apa? Memangnya tidak boleh mengajakmu mengobrol kalau tidak ada urusan. Boleh, tentu saja boleh. Kakak senior Lisi, anginnya kencang sekali. Apa kau tidak kedinginan? Tidak dingin. Aku bawa sedikit arak, mau minum segelas bersama. Ini sepertinya kurang baik. Aku sedang bertugas. Cuma segelas kecil tidak akan mengganggu. Jangan bilang kau tidak mau memberiku muka. Hanya segelas. Kakak senior Zhao, kakak senior Layu, apa dia bisa? Kalau hal sekecil ini saja dia tidak bisa urus, berarti dia tidak berguna lagi. Tumbang. Lapis-lapis pertama sudah tertembus. Jangan banyak bicara. Ikuti. Pedang penekan gunung. Ada pergerakan aneh. Zhao Hao. Apa yang ingin kau lakukan? Selarut ini datang kemari. Ada urusan. Tetua. Zhao Hao sudah bertindak. Jelaskan. Dia mengambil medali larangan salinan Wang Kun dan telah menembus lapis pertama penghalang pedang penekan gunung. Kau yakin? Niat pedang dari pedangku merasakannya. Pedang penekan gunung dan pedang Qingyun memiliki asal yang sama. Benar, dia ingin menggunakan pedang penekan gunung untuk membalikkan keadaan. Benar-benar cari mati. Tetua. Maksudku adalah, kita ikuti saja permainannya. Lanjutkan. Biarkan mereka masuk. Biarkan mereka mengambil pedangnya. Saat mereka keluar dari pintu menara, kita tangkap basah mereka mencuri pedang penekan gunung. Menurut hukum sekte, kultivasinya dihancurkan dan diusir dari sekte. Ikut aku. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Tetua memanggil selarut ini. Ada masalah apa? Zhao Hao, Wang Kun, Liu Mei. Bertiga bersekongkol mencuri pedang penekan gunung. Benarkah? Aku sudah merasakan pergerakan pedang penekan gunung. Mereka sudah menembus penghalang lapis pertama, sedang menuju lapis kedua. Tetua, Anda percaya padanya? Aku percaya. Dengarkan baik-baik. Sekarang pergi keluar menara pedang penekan gunung, dan menyergap diam-diam. Jangan bersuara. Jangan sampai ada cahaya. Tunggu sampai mereka keluar dari menara baru bertindak. Siap. Kau berencana menunggu di mana? Di luar menara. Aku ingin melihat langsung mereka berjalan keluar. Kau tidak takut mereka benar-benar mengambil pedang itu? Penghalang lapis ketiga membutuhkan medali tetua. Mereka tidak bisa menembusnya. Lalu kenapa kau menyuruhku menunggu kosong? Biarkan mereka sampai ke lapis ketiga, baru sadar kalau jalannya buntu. Jalan, jalan. Jalan. Mau pergi kemana? Zhao Hao, Wang Kun, Liu Mei, bersekongkol mencuri pedang penekan gunung. Sesuai hukum sekte, kultivasinya dihancurkan dan diusir dari sekte. Kau menjebakku. Ini pilihanmu sendiri. Zhao Hao, apalagi yang mau kau katakan? Aku pasrah. Bagaimana kau ingin menghukumnya? Sesuai hukum saja. Aula penegakan hukum memutuskan Zhao Hao, Wang Kun, Liu Mei. 3 hari kemudian kultivasinya akan dihancurkan, diusir dari sekte. Zhao Hao, aku memberimu satu kesempatan. Kesempatan apa? 3 hari lagi di panggung Qingyun.
Kau dan aku berduel hidup mati. Kau berani atau tidak? Kau sungguh-sungguh, sungguh. Sudah dengar belum? Lin Xuan menantang duel Zhao Hao. 3 hari lagi di panggung Qingyun berduel hidup mati. Bukankah Zhao Hao sudah ditangkap? Terus bagaimana? Lin Xuan pasti sudah gila. Zhao Hao itu jenius sekte dalam loho. Lin Xuan berani menantang. Pasti dia sudah punya persiapan. Lin Xuan sendiri yang memintanya. Jadi aula penegakan hukum melepaskannya. Katanya dihukum setelah duel selesai. Lin Xuan, kau mau menanggungnya sendirian lagi? Lin Xuan, kau sudah gila ya? Kenapa harus berduel hidup mati dengan Zhao Hao? Karena Zhao Hao masih punya kartu as. Kartu as apa? Zhao Hao pikir dengan mendapatkan pedang penekan gunung, dia punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Apa-apa kau yakin bisa menang? Ya? Baiklah, aku percaya padamu. Wah, bukankah ini adik junior Su Yao? Kakak senior Liu, buru-buru mau kemana? Mengantar pakaian ke ruang cuci. Mengantar pakaian. Aku kira kau buru-buru pergi menemui kakak senior Linmu itu. Kenapa? Kakak senior Linmu sekarang sedang naik daun. Kau jadi tidak menganggap kakak seniormu ini lagi. Aku tidak bermaksud begitu. Tidak bermaksud begitu. Lalu kenapa kau menghindar? Aku benar-benar ada urusan mendesak. Urusan mendesak. Boleh, katakan padaku. Urusan mendesak apa? Apa kau pikir karena Lin Xuan mengalahkan Zhao Hao, kau bisa ikut menikmati keuntungannya? Kakak senior Liu, sebenarnya apa maumu? Apa mauku? Ingin memberimu pelajaran. Aku tidak menyinggung. Kau setiap hari kau begitu dekat dengan Lin Xuan. Itu sama saja dengan menyinggungku. Kau ini karena lain. Pukulan ini untuk menggantikan Zhao Hao. Zhao Hao sendiri yang cari mati. Apa urusannya denganku? Coba kau katakan sekali lagi. Su Ye, kau pikir Lin Xuan bisa melindungimu seumur hidup? Hari ini aku akan membuatmu mengerti. Kakak senior Linmu itu sekarang sedang sibuk bertaruh nyawa dengan Zhao Hao. Kau apa maumu? Takut juga percuma. Aku ingin kau tahu bagaimana rasanya tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kakak senior Linmu itu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Siapa? Lin Xuan, bukankah kau sedang berduel dengan Zhao Hao di panggung Qingyun? Kau berani memukul Liu Mei. Kau menyentuh orangku. Tidak apa-apa Lin Xuan, kau berani memukulku. Hukum sekte, hukum sekte. Kau menindas sesama murid. Sesuai aturan harus dihukum. Hari ini hanya pelajaran. Jika ada lain kali, aku tidak keberatan menggantikan aula penegakan hukum untuk menghancurkanmu lebih dulu. Tidak sakit, hanya tadi aku sangat takut. Takut apa? Takut kau benar-benar berduel dengan Zhao Hao di panggung Qingyun. Takut kau tidak kembali. Dasar bodoh. Kakak senior Lin, kenapa kau datang menyelamatkanku? Karena kau adalah orangku. Ayo pergi, aku antar kau kembali. Kakak senior Lin, aku akan menjadi lebih kuat, tidak akan membebanimu lagi. Baiklah, aku menunggumu. Lin Xuan, bukankah kau mau perhitungan denganku? Kemarilah, pedang itu. Apakah itu pedang penekan gunung? Bagaimana dia bisa mencurinya? Mana murid yang menjaganya? Barang curian. Tidak panas saat dipegang. Hahaha panas. Pusaka sekte yang ada di tanganku adalah milikku. Bagaimana? Mana pedang Qingyunmu? Keluarkan. Aku tidak mengerti maksudmu.
Kau tidak bisa memegangnya dengan stabil. Omong kosong. Tidak beres. Pedang penekan gunung mengenali tuannya. Tidak bisa digerakkan kecuali oleh keturunan pemimpin sekte. Zhao Hao memaksakannya. Terkena serangan balik hanya masalah waktu. Lin Xuan. Hari ini aku akan menggunakan pusaka sekse untuk menebas penerus palsu sepertimu. Penerus palsu. Barang curian. Pada akhirnya bukanlah milikmu. Diam. Ah, Ini bagaimana mungkin? Bertahan. Dia menahan pedang penekan gunung. Kau pedang apa ini? Kau akan segera tahu. M. Ah, Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tetua. Murid memiliki barang peninggalan. Ingin memohon agar kalian semua melihatnya. Barang apa? Batu perekam. Ah, ini bukankah itu medali larangan milik Aula Penegakan Hukum? Dia menyuap penjaga. palsu. Ini palsu. Kau yang memalsukannya. Wang Kun, Liu Mei, Zhao Hao, apalagi yang mau kalian katakan? Batu perekam bisa dipalsukan. Omong kosong. Batu perekam merekam kejadian nyata. Bagaimana bisa dipalsukan? Kami semua melihatnya. Kau mencuri pedang penekan gunung. Kalian semua tertipu oleh Lin Xuan. Zhao Hao, di dalam batu perekam kau menyalin medali, menyuap penjaga, mencuri pedang penekan gunung. Setiap proses terlihat sangat jelas, apalagi yang mau kau sangkal. Murid penegak hukum, di mana? Siap. Zhou Hao bersekongkol membunuh pemimpin sekte, sesuai peraturan sekte. Kultivasi dihancurkan dan diusir dari sekte. Menghancurkan kultivasiku, mengusirku dari sekte, atas dasar apa? Hanya karena sebuah batu rongsokan. Hentikan. Pedang penekan gunung bukanlah milikmu, kau tidak akan bisa memegangnya. Tangkap dia. Bawa pergi. Jangan sentuh aku. Huan, kau bilang aku tidak bisa memegang pedang ini. Benar, kalau begitu buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas. Zhao Hao sudah gila, dia membakar esensi darah kelahirannya. Orang gila ini mau mempertaruhkan nyawanya. Pedangku, bukan pedang yang bergerak, pedangnya sedang tunduk menyembah. Wah, suara pedang ini. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi?
Aku jelas-jelas memegang pedang penekan gunung. Tapi pedang itu tidak mengenalimu. Pakai apa kau mau menebasku? Tidak. Tidak mungkin. Murid penegak hukum. Bawa Zhao Hao turun. Hancurkan kultivasinya dan usir dari sekte. Murid penegak hukum. Tangkap Wang Kun juga. Bunuh aku. Ada apa denganku? Ada apa? Kau sendiri tidak sadar. Bunuh aku. Kalian salah tuduh. Aku tidak melakukan apa-apa. Jalan. Secara diam-diam menyalin catatan larangan aula penegakan hukum. Wang Kun, besar sekali nyalimu. Aku tidak melakukannya. Tidak. Lalu dari mana asal medali ini? Itu orang lain yang memberikannya padaku. Siapa yang memberikan? Katakan. Kenapa kau menatapku? Aku tidak tahu. Wang Kun, menyalin medali larangan diam-diam, membantu orang luar mencuri pedang penekan gunung. Dua tuduhan ini, kau mengaku atau tidak? Bukan. Orang jahat ini. Dulu aku bahkan pernah memberinya hadiah. Dia yang melakukannya. Lin Xuan, tolong bicara untukku. Aku juga dipaksa. Dipaksa. Soal kau menerima batu spiritual dari Liu Mei, tidak ada yang menodongkan pisau ke lehermu. Kau dari mana kau tahu? Aku tahu semuanya. Orang ini menyalin medali larangan dan membantu mencuri pedang. Dosanya bertambah berat, sesuai hukum sekte. Hancurkan kultivasinya dan masukkan ke penjara, kurungan seumur hidup. Tetua, aku salah. Aku rela menjadi budak. Kumohon ampuni aku kali ini Tetua Shang. Tetua ampun. Lin Xuan, katakanlah sesuatu. Lin Xuan, kerjamu sangat bagus. Sudah seharusnya. Setuju. Ini belum selesai. Masih ada lagi. Hutang yang harus dibayar. Mari kita hitung satu persatu. Kenapa kau kemari? Kenapa aku kemari? Wang Kun sudah ditangkap. Apa kau tahu? Aku tahu. Kau tahu. Kau tahu tapi masih duduk di sini. Cepat lari. Mau lari kemana? Saat Wang Kun ditangkap, tetua penegak hukum terus menatapku. Mana bisa aku lari? Tidak bisa lari. Lalu dulu kau bilang apa? Kau bilang bisa mengatasi Lin Xuan. Kau bilang hanya dengan isyarat jarimu. Lin Xuan akan patuh padamu. Kapan aku pernah bilang begitu? Kau sendiri yang mengatakannya. Kau bilang Lin Xuan mudah diatasi. Kau bilang setelah merebut tulang pedangnya semua akan beres. Omong kosong. Saat aku merebut tulang pedangnya, kau menonton di samping. Kau juga tidak menghentikanku. Kau sekarang menyalahkanku. Dulu siapa yang memohon bantuanku? Kau bilang akan memberiku setengah hasilnya jika berhasil. Memberimu setengahnya. Apa kau pantas? Selain menggoda pria, apalagi yang kau bisa? Xiao Hao, kau keterlaluan. Kenapa? Masih mau melawan? Xiao Hao, matimu tidak akan tenang. Bagaimana kau bisa kabur? Orang aula penegakan hukum menahanku di tengah jalan. Aku memanfaatkan kegelapan untuk melepaskan tali dan lari kembali. Kau kembali untuk apa? Apa kau mau mencelakai kami? Untuk apa aku kembali? Aku kembali untuk perhitungan dengan kalian. Ini semua salahmu. Kau yang menyuruhku membuat salinan medali. Kau bilang Zhao Hao punya cara. Kau bilang tidak akan ada yang salah. Aku juga dipaksa. Dipaksa. Berapa banyak batu spiritual yang kau terima dariku? Kau janji setelah berhasil akan membantuku naik jabatan. Sekarang aku kehilangan segalanya. Sudahlah, jangan bertengkar. Apa gunanya memukulnya? Kau juga bukan orang baik. Merebut tulang pedang dan mendapat keuntungan. Sekarang membiarkan kami menanggung semuanya. Menanggung. Aku sudah didesak Lin Xuan sampai seperti ini. Menanggung apa lagi? Zhao Hao. Kau masih punya muka untuk bicara.
Kalau bukan karena kau bersikeras mencuri pedang penekan gunung, mana mungkin kita berakhir seperti ini. Mencuri pedang penekan gunung. Lin Xuan yang memaksaku. Kalau tidak mencuri, Lin Xuan juga akan mencari cara lain untuk membunuhku. Jangan bertengkar. Hentikan. Kau juga sudah gila. Kalian menyalahkanku. Apa salahku? Aku hanya ingin sedikit keuntungan. Kalian. Ini salah kalian. Kalian yang menyeretku ke dalam masalah ini. Hembeh, menyeretmu. Kau sendiri yang serakah. Mau menyalahkan siapa? Kukup, kita bertiga jangan saling menyalahkan. Lagi pula, semuanya sudah berakhir. Biarkan mereka saling serang. Hukum Sekte King Xuan Pasal 37, merebut tulang pedang sesama murid, mencuri pusaka sekte, mencelakai sesama murid. Kultivasinya dihancurkan, diusir dari sekte, tidak boleh kembali selamanya. Laksanakan, tetua, aku difitnah. Zhao Hao. Kau menggunakan ilmu hitam untuk merebut tulang pedang tertinggi Lin Xuan, menyelinap masuk ke menara pedang penekan gunung, mencuri pedang leluhur, dan berulang kali menjebak sesama murid. 3 kejahatan dihukum bersama. Kultivasimu dihancurkan, diusir dari sekte, sebagai peringatan. Tetua. Aku dipaksa. Zhao Hao yang memaksaku. Liu Mei. Kau menjebak Lin Xuan mencuri kitab pedang, menggunakan rayuan untuk menyuap murid penjaga, dan berniat membunuh Lin Xuan di makam pedang. 3 kejahatan dihukum bersama. Kultivasimu dihancurkan, diusir dari sekte. Tetua, aku salah. Aku benar-benar salah. Kumohon ampuni aku kali ini. Tetua, aku mengaku bersalah. Aku mengakui semuanya. Kumohon berikan hukuman ringan. Wang Kun. Sebagai pengurus sekte luar, menyalahgunakan kekuasaan, menyalin medali larangan aula penegakan hukum menambah dosamu. Kultivasimu dihancurkan, diusir dari sekte. Rasakan, sudah seharusnya mereka dihukum. Kultivasi dihancurkan dan diusir dari sekte lebih menyakitkan daripada mati. Huan, kau puas sekarang. Kau membuatku seperti ini, kau puas. Aku membuatmu seperti ini saat kau merebut tulang pedangku. Kenapa kau tidak memikirkan hari ini? Lin Xuan. Lin Xuan tolong bicara untukku. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Aku akan melakukan apapun yang kau suruh. Menjadi pelayan. Kau pantas. Lepaskan aku. Aku bersujud padamu. Lepaskan aku. Aku bersujud padamu. Tetua. Laksanakan sesuai hukum. Murid penegak hukum. Bersiap laksanakan. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Lin Xuan itu siapa? Atas dasar apa dia? Tetua ampun. Aku rela menjadi pekerja kasar seumur hidup. Kumohon jangan hancurkan kultivasiku. Laksanakan. Laksanakan. Lin Xuan. Jadi hantu pun aku tidak akan melepaskanmu. Kultivasi mereka bertiga sudah dihancurkan. Murid penegak hukum. Seret mereka keluar dari gerbang gunung. Mulai sekarang tidak boleh melangkah ke sekte King Xuan lagi. Suatu hari nanti, kau bahkan tidak punya kultivasi. Tunggu apa lagi? Hutang yang harus dibayar sudah lunas. Lin Xuan, aku kembalikan tulang pedangmu. Ampuni nyawaku. Kau sudah hancur. Tulang pedang di tubuhmu tidak ada bedanya dengan besi tua. Lalu kau maunya apa? Lin Xuan, kumohon, suruh aku apa saja. Aku bersedia mengabdi padamu. Mengabdi.
Kau tidak pantas. Jalan ini kalian sendiri yang pilih. Tanggung sendiri akibatnya. Aku tidak pernah memaafkan. Apa kau tidak takut karma? Cepat turun, matimu tidak akan tenang. Karma. Saat kalian merebut tulang pedangku, apa kalian memikirkan karma? Saat kalian menjebakku, apa kalian memikirkan karma? Lin Xuan, jadi hantu pun, aku tidak akan melepaskanmu. Lin Xuan, matimu tidak akan tenang. Ah, Pergi. Mulai sekarang jika kalian melangkah ke sekte King Xuan lagi, akan dibunuh tanpa ampun. kumohon biarkan aku kembali. Tidak mengerti bahasa manusia. Pergi. Lin Xuan, keluar kau. Kita mau kemana? Aku mau kembali. Kembali? Bagaimana kau mau kembali? Kultivasi sudah hilang. Tulang pedang juga hancur. Kau sekarang bahkan tidak sebanding dengan manusia biasa. Aku tidak terima. Lin Xuan. Tunggu saja, suatu hari nanti aku akan kembali. Hehe. Menunggu apa? Kita sudah berakhir sepenuhnya. Seharusnya aku tidak mempercayaimu. Tidak seharusnya percaya kau bisa menang. Liu Mei, apa gunanya mengatakan itu sekarang? Lalu sekarang bagaimana? Kita harus bagaimana? Aku pergi. Mau cari tempat di mana? Untuk bertahan hidup. Mereka sudah pergi. Apa yang kau lihat? Melihat karma. Menanam benih apa? Mendapat buah apa? Mereka sendiri yang memilihnya. Apa kau tidak menyesal? Aku tidak pernah menyesal. Ayo pergi. Kembali ke makam pedang. Ayo, kalau tidak pergi sekarang hari akan gelap. Xiao Hao, kau benci Lin Xuan. Aku juga benci. Tapi apa gunanya benci? Kita bahkan tidak bisa berdiri tegak. Lin Xuan. Murid sekte King Xuan generasi ke-37. Lin Xuan, maju ke depan. Lin Xuan merebut kembali pedang Qingyun, mengungkap kejahatan Xiao Hao mencuri pedang, menegakkan hukum sekte, berjasa besar, mendapat pengakuan pedang, melalui keputusan bulat para tetua sekte, mengangkat Lin Xuan sebagai penguasa ilmu pedang sekte King Xuan, memegang pedang Qingyun dan mewarisi ilmu pedang sekte. Niat pedang leluhur telah mengakui tuannya. Pedang ini. Hatiku sepertinya merespons. Niat pedang leluhur sedang memberkati seluruh murid sekte. Mulai hari ini, kau adalah penguasa ilmu pedang sekte King Xuan. Kau tidak mempermalukan leluhur. Aku tidak menangis, hanya senang. Kakak senior Lin, kau berhasil. Belum selesai.
Ah, aku mau ke puncak Qingyun, melihat pemandangan ini. Ayo. Dingin, tidak. Kakak senior Lin. Saat leluhur berdiri di sini dulu. Apakah pemandangannya juga seperti ini? Mungkin saja. Apa yang kau pikirkan sekarang? Dia berkata aku sudah pulang. Ayo pergi. Kemana? Jalan pedang masih sangat panjang. Sangat panjang. Jual apa jual? Hari ini kalau tidak menggali cukup tirti buah, jangan harap bisa makan. Cih, katanya jenius sekte dalam. Angkat batu saja tidak kuat. Jenius yang hancur kultivasinya, bahkan tidak lebih baik dari anjing. Lin Xuan. Aku benci. Benci apa gunanya? Bekerja. Jual kain. 5 koin 1 ukuran. Kain kualitas bagus. Kain sudah berbulu begini dibilang bagus. 3 koin. Mau jual tidak? 4 koin. 4 koin bagaimana? 3 koin. Kalau tidak mau jual ya sudah. Aku jual. Ah, dulu betapa hebatnya. Murid perempuan sekte Qingshuan. Sekarang 3 koin pun harus diambil. Aku tidak seharusnya. Tidak seharusnya seperti itu. Kawan, aku datang menjengukmu. Kau bilang hidup manusia itu mencari apa? Tidak bisa kembali. Semua sudah tidak bisa kembali. Apa? Tambang batu hitam. Zoho ada di sana. Di sana tempat orang rendahan. Liu Mei. Juga Wang Kun. Kudengar menjadi penjaga makam di dunia fana. Jalan itu mereka sendiri yang pilih. Kau tidak membenci mereka lagi. Pedang memberitahuku. Kebencian tidak ada gunanya. Apa? Jalan pedang mencari kebenaran. Tanggung sendiri akibatnya. Kau berubah. Mungkin saja. Ayo pergi.